Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjang mukadimah, judul kultum yang saya bawakan pada malam hari ini ialah keutamaan qiyamul lail. Ketika bulan Ramadan, kita memang ringan untuk beramal. Jangankan ibadah hukumnya wajib, ibadah hukumnya sunnah pun kita merasa ringan untuk mengerjakannya. Selain banyak keutamaan dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah SWT, banyak orang juga beramal saleh, sehingga amalan-amalan tersebut terasa ringan dan menyenangkan. Seperti salat malam atau sering disebut salat tahajud. Kita mengerjakan salat tahajud merasa ringan dan menyenangkan apabila kita mengerjakannya ikhlas karena Allah SWT. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 79. Salat tahajud merupakan salat yang paling utama setelah salat wajib. Tidak ada satu salat sunnah pun yang dapat menyamai keutamaannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, salat apakah yang paling utama setelah salat wajib? Maka beliau bersabda, afdhalus salati ba'da salatil maktubah salatu fi jawfil lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di tengah malam. Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Salat malam mempunyai banyak keutamaan. Di antara keutamaan salat malam ialah yang pertama, salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Nabi Daud, dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud, yaitu tidur setengah malam pertama, kemudian salat di sepertiga malam, dan tidur lagi pada sisa waktu seperenangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, salat tahajud dapat menghapus dan menghindarkan diri dari dosa. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa, kecuali para nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Di antara yang dapat menghapuskan dosa ialah salat malam. Dengan mengerjakan salat malam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Selain menghapus dosa dan kesalahan, salat tahajud juga dapat menghindarkan pelakunya dari perbuatan dosa itu sendiri. Maka barang siapa yang selalu menjaga salat tahajudnya, ia dihindarkan oleh Allah dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, salat tahajud dapat memasukkan ke surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sejumlah kamar, yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalam, yang bagian dalam dapat dilihat dari bagian luar. Allah menyiapkan bagi orang yang suka memberi makan, suka berpuasa dan salat malam ketika manusia sedang tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan diriwayatkan juga dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sejumlah kamar, yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalam, yang bagian dalam dapat dilihat bagian luar. Maka seorang Arab Badui berdiri dan berkata, dipersiapkan untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, untuk orang yang perkataannya bagus, selalu berpuasa dan memberikan makan dan salat malam ketika manusia sedang tidur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keempat, salat tahajud menyebabkan doa terkabul. Salat tahajud menyebabkan doa seorang hamba terkabul karena pada waktu malam khusus pertengahan malam terakhir merupakan waktu yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-Nya. Pada waktu itu juga Allah turun ke langit dunia. Dan diriwayatkan dari Amr bin Abasah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan hambanya adalah di pertengahan malam terakhir. Apabila kamu termasuk orang yang bisa berzikir kepada Allah pada saat itu, maka lakukanlah. Dan masih banyak keutamaan salat malam lain yang tidak dapat saya sebutkan di sini. Dengan beberapa keutamaan tersebut cukup untuk memotivasi kita untuk mengerjakannya, baik ketika Ramadan maupun di luar Ramadan, mengingat banyaknya keutamaan yang dikandung di dalamnya.
Semoga Allah meringankan kita untuk mengerjakan salat malam dan tetap istiqamah dalam menjalankannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohonlah kiranya dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawa wa qimu salata wa sallu salata tarawih.